Oke. Selamat siang, selamat datang untuk Kak Jelita, Kak Putri. Kali ini kita di minggu ketiga bulan Maret 2022, batch ketiga, dan ini juga minggu ketiga. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang turunan fungsi, dan kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum pada interval tertutup. Kemudian nanti juga kita akan membahas tentang penerapan dari nilai maksimum dan minimum pada kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita ada dua chapter ya. Oke, yang pertama adalah menentukan nilai maksimum dan nilai minimum pada interval tertutup. Interval tertutup di sini tuh ada intervalnya, misal dari sekian sampai sekian gitu maksudnya. Oke, lanjut. Nah nih, lightingnya udah terang belum ya? Udah. Oke. Apa yang akan dipelajari? Yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum pada interval tertutup. Next, nih, sifat-sifatnya. Misalkan F didefinisikan pada selang I yang memuat titik C, kemudian jika FC adalah titik ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis, yakni C berupa salah satu nih. Dia harus berupa titik ujung, kemudian dia merupakan titik stasioner, dan titik singular. Oke, langkah-langkahnya untuk mencari nilai maksimum dan minimum adalah sebagai berikut. Cari dulu turunannya, kemudian cari semua titik kritis. It means titik ujung interval, titik stasioner, and titik singular. Tapi beberapa nggak pakai titik singular ya. Hitung nilai fungsi fx pada semua titik kritis gitu. Nilai terbesar adalah nilai maksimum dan nilai terkecil adalah nilai minimum. Udah, itu aja. Next, nih, kita punya latihan soal dan pembahasan. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi pada fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 plus 15x kuadrat plus 12x min 10 dalam interval x lebih dari atau sama dengan negatif 3 kurang dari atau sama dengan 0. Ingat, terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu kita harus menentukan turunan pertama fungsi. Oke, turunan pertama fungsi. Nih, pangkatnya tadinya kan 3 tuh. Nih, tadinya kan 3. Terus kemudian kita kalikan dengan 4, maka menjadi 12. Terus pangkat yang tadinya 3 kita kurangin 1, berarti 3 kurangi 1 dia jadi 2. Begitu seterusnya ya. Ini ada di materi awal banget bagaimana menentukan turunan fungsi. Kemudian 15x kuadrat menjadi 30x dan 12x menjadi 12. Kalau cuma misal konstanta, ini negatif 10-nya dia hilang ya. Dia nggak ada di sini. Kemudian kita faktorkan menjadi 6, 2x kuadrat plus 5x plus 2 gitu. Itu boleh. Nanti untuk lebih mudah dalam memfaktorkan mencari syarat stasionernya. Oke, then cari semua titik kritis. Pertama adalah titik ujung interval. Ingat intervalnya yaitu X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Berarti X titik ujung interval yang pertama adalah negatif 3. Kemudian yang kedua adalah 0 gitu. Kemudian nih, berarti kita punya X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 0. Terus kita cari titik stasionernya. Ingat, titik stasioner itu jika turunan sama dengan 0. Nih, turunan sama dengan 0. Maka bisa kita cari faktornya. Kita tulis di sini 6, 2x kuadrat plus 5x plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi 6, 2x plus 1, x plus 2 sama dengan 0. Maka kita dapat deh x sama dengan min setengah atau x sama dengan min 2. Biar nggak bingung nih. Kok bisa sih dapat min setengah sama min 2? Ya, caranya 2x plus 1 sama dengan 0. 2x sama dengan min 1. X sama dengan min setengah. Sementara, kenapa bisa X sama dengan negatif 2? Sama aja. X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2. Gitu ya. Dapat dari ini perhitungannya. Oke, tidak ada titik singular.
Nah, setelah kita tahu X-nya itu kan tadi berarti titik ujungnya, yaitu untuk X negatif 3 dan berapa tadi? Titik ujungnya adalah 0 ya, 0. Ini 0. Kemudian stasionernya adalah negatif setengah dan negatif 2. Tuh, negatif setengah dan negatif 2. Maka nilai X tersebut itu kita masukkan ke dalam fx-nya. Fx-nya tadi bisa kita tulis di sini. Misal agak lupa. Fx sama dengan 4x pangkat 3 plus 15x kuadrat plus 12x min 10 gitu ya. Jadi x-nya kita ganti dengan yang pertama negatif 3 menghasilkan nilai negatif 19. Kemudian jika X-nya kita ganti dengan min setengah, maka nilainya adalah negatif 12 3/4. Jika X kita ganti dengan negatif 2, maka nilainya menjadi negatif 6. And the last one, jika nilainya X adalah 0, maka nilainya adalah negatif 10 gitu. Nah, semua nilai itu, mana yang paling kecil dan mana yang paling besar? Nilai yang paling kecil itu adalah nilai minimum dan nilai yang paling besar yaitu adalah nilai maksimum. Di sini yang paling kecil adalah nih, negatif 19. Berarti dia adalah nilai minimum. Kemudian yang paling besar ternyata negatif 6. Berarti dia adalah nilai maksimum. Selesai gitu ya cara mencari nilai maksimum dan minimum pada suatu fungsi aljabar. Wah, selamat datang Kak Raffi. Terima kasih telah join di sesi 2 ini ya. Kita mau bahas nilai maksimum dan minimum. Oke, selanjutnya adalah penerapannya nih. Penerapan maksimum dan minimum pada kehidupan sehari-hari. Langkah-langkahnya. Dalam menyelesaikan maksimum dan minimum pada masalah kontekstual kehidupan sehari-hari harus diperhatikan beberapa tahapan berikut. Oke, apa aja nih tahapannya? Tetapkan besaran yang ada di dalam masalah sebagai variabel. Tetapkan rumus fungsi satu variabel. Rumus fungsi satu variabelnya ya. Terus kemudian penyelesaian optimum. And the last one, berikan tafsiran terhadap hasil yang diperoleh. Oke, biar lebih paham kita pakai contoh soal dan pembahasan ya. Oke. Akan dibuat sebuah persegi. Yang pertama ini ya soalnya. Akan dibuat sebuah persegi panjang dengan keliling 60 cm. Berapa ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum? Jadi kelilingnya kan 60. Kita nggak tahu nih ukuran panjang sama lebarnya. Nah, kita mau cari tahu biar dia itu punya luas yang maksimum. Kemudian kita nyatakan dulu besarannya, seperti tadi langkahnya. Keliling itu rumusnya adalah 2P tambah L. Sama dengan berapa itu? 60. Maka ekuivalen dengan P tambah L sama dengan 30. Karena K kita bagi 2 ya. Gitu. Maka di sini kita bisa tulis L sama dengan 30 min P. Kita pindah ruas. Next. Luas itu adalah P kali L. Maka di sini L adalah 30 min P. Jadi kita tulis P kali 30 min P. Menjadi persamaan kuadrat 30P min P kuadrat. Kenapa? Nih, P kali 30. 30P, P kali min P. Min P kuadrat. Kemudian kita cari turunan pertamanya. Turunan L berarti DL per DP. Di sini berarti 30 min 2P. Itu turunannya. Terus kemudian kita cari nilai ekstrimnya. Nilai ekstrim ingat, turunan itu sama dengan 0. Sehingga 30 min 2P sama dengan 0. Maka di sini 2P sama dengan 30, maka P sama dengan 15. Lah kalau P-nya 15, berarti L-nya berapa? L-nya 15, karena jumlah P dan L ingat di awal udah didefinisikan adalah P plus L sama dengan 30. Gitu. Jadi, luas maksimumnya, kesimpulannya yaitu P 15 cm, dan
lebar adalah 15 cm. Kemudian luas maksimumnya berarti berapa? P kali L, 15 kali 15, 225 cm kuadrat. Gitu ya. Next. Setelah mencari luas maksimum, wah kita harus mencari nih dua bilangan. Jumlah dua buah bilangan adalah 12. Tentukan kedua bilangan tersebut sehingga jumlah kuadratnya minimum. Oke. Ingat, kita tentukan dulu besaran menjadi sebuah variabel ya. Jumlahnya adalah 12. Maka X plus Y. Dua bilangan itu kita jadikan variabel X dan Y ya. X plus Y sama dengan 12. Kita pindah ruas, maka Y sama dengan 12 min X. Kita akan menentukan jumlah kuadrat. Berarti A itu adalah jumlah kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Maka di sini A sama dengan X kuadrat plus, ingat Y kita ganti dengan nih. Y sama dengan 12 min X. Oh, pakai warna yang beda ya. Nih. Kemudian kita ganti dengan 12 min X kuadrat menjadi A sama dengan X kuadrat 12 min X kuadrat. 12 ini kan kalau misal dijabarin 12 min X kali 12 min X. Berarti 12 kali 12 berapa? 144. Kemudian 12 kali min X min 12X tambah min 12X. Berarti min 24X plus min X kali min X, X kuadrat. Maka di sini menjadi X kuadrat tambah X kuadrat 2X kuadrat min 24X plus 144. Ingat, proses selanjutnya yaitu kita mencari turunan pertamanya. Berarti dA per dx ya. Menjadi 4X min 24. Ingat, kalau misal ini angka aja, itu berarti turunannya nggak ada ya. Nggak ada. Berarti tinggal 4X min 24 aja. Oke, syarat nilai ekstrim itu ternyata sama dengan 0, sama kayak tadi. dA per dx sama dengan 0. Maka di sini 4x min 24 sama dengan 0. Kita punya 4x sama dengan 24. X sama dengan 6. Lah kalau x sama dengan 6, kita di awal punya y sama dengan 12 min x. Ini nih ya, biar nggak bingung nih. Kita pindah ke sini, y sama dengan 12 min x. X 6, berarti 12 min 6. Maka 6 juga. Bilangan pertamanya berarti 6. Kesimpulannya, bilangan kedua juga 6. Terus kemudian bilangan jumlah kuadratnya berarti berapa? 6 kuadrat plus 6 kuadrat. 36 plus 36. Berarti 72 gitu. Bisa ya? Next, sebuah peluru ditembakkan ke atas. Kok ke atas? Ke atas. Ditembakkan ke atas, tinggi H meter setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 120 T min 4T kuadrat. Tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut. Oke, berarti kita harus mencari turunannya terlebih dahulu. Ingat, turunannya adalah H aksen T sama dengan, kalau misal 120 T berarti tulis angkanya aja 120 min 8T. Ini dari ini ya, 2 kalikan 4. Berarti 8 T pangkatnya dikurangi 1. Yang tadinya 2 menjadi 1. 8T. Terus kemudian stasionernya itu turunan sama dengan 0. Maka turunannya itu tadi yaitu 120 min 8T sama dengan 0. Maka di sini bisa kita pindah ruas. T 180 sama dengan 8T, maka T adalah 120 dibagi 8. 15 detik gitu. Oh, selamat datang Kak Dian. Selamat datang kembali ya. Terus kemudian setelah kita tahu kok mencari, kan udah tahu ya. Setelah kita tahu T-nya ternyata 15, kita masukkan ke dalam fungsi HT. Berarti langsung tulis aja. H15 sama dengan 120 kali 15 min 4 kali 15. Sama dengan 1800 min 900. Yeay, kita punya hasil yaitu 900 meter. Jadi tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut adalah 900 meter. Wah, it's so high.
Sangat tinggi banget ya pelurunya. Oke, kita punya latihan soal. Biasa latihan soalnya 3, karena waktu kita yang terbatas. Namun semoga bermanfaat ya. Dengan berlatih soal, kalian jadi lebih paham. Yuk, kita bikin ya. Yang pertama adalah nilai minimum dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 min 2x kuadrat min 8 pada interval x lebih dari atau sama dengan min 2 kurang dari atau sama dengan 2 gitu. Oke, kita bikin. Oh, ini blank. Ya, enggak apa-apa deh. Nomor 1. Ditulis f(x) sama dengan x pangkat 4 ya. X pangkat 4 min 2x pangkat 2 min 8. Dia punya interval yaitu x lebih dari atau sama dengan negatif 2 kurang dari atau sama dengan 2. Maka di sini kita cari turunannya. F aksen X itu sama dengan 4X pangkat 3 min 4X. Kemudian kalau ini konstanta, berarti dia hilang ya. Dia nggak bisa, bisa diturunin, tapi kan X-nya itu 0, jadinya 1. Dia hilang. Terus kemudian, ingat syarat stasionernya adalah Fx, F aksen X itu sama dengan 0. Maka ekuivalen dengan 4X pangkat 3 min 4x sama dengan 0. Di sini bisa kita faktorkan, maka menjadi 4x, x kuadrat min 1 sama dengan 0. Bisa kita faktorkan lagi, 4x, x plus 1, x min 1 sama dengan 0. Berarti x-nya berapa aja? 0. Kemudian x sama dengan min 1, x sama dengan 1. Dia yang menyebabkan nilai itu 0 ya. Jadi x-nya bisa 0, bisa min 1, dan bisa 1. Kemudian kita kan udah tahu nih titik x-nya. Kok titik x? Nilai x. Berarti kita masukkan nilai x yang pertama adalah negatif 2. Ini nilai titik ujung ya. 2. Kemudian 0, min 1, 1. Ke dalam fungsi f. Maka menjadi gimana? Yang pertama, nih. Jika X sama dengan negatif 2, berarti fungsinya F. 2, F negatif 2 sama dengan min 2 pangkat 4, min 2 kali min 2 pangkat 2, min 8. Sama dengan 16. Min 2 pangkat 4 berarti 16 kan? 16 min 2 kuadrat berarti 4, 4 kali 2, min 8, min 8. Maka dia menjadi 0. Kemudian, untuk X sama dengan 2, maka fx-nya F2, 2 pangkat 4, min 2 kali 2 kuadrat, min 8. Ini juga sama ya, 16, min 8, min 8. Dia juga 0. Terus kemudian X 0. Maka menjadi fungsinya F0, 0 pangkat 4, min 2 kali 0, min 8. Berarti 0, 0, 0, min 0, min 8. Min 8. Dan kita punya min 1 X-nya. F min 1 sama dengan min 1 pangkat 4, min 2 kali min 1, min 8. Maka menjadi 1 plus 1. 1 plus, kok plus 1? Min 1 kali 2 ya berarti min 2 ya, plus 2. Min 8. Gitu. Mana ini? Min 1. Iya. Jadi plus 2 ya. Oh ini ada kuadratnya. Nih berarti tetap min ya. Tetap min. Lupa kuadratnya nggak ditulis malah. Ini berarti min 2 min 8. 1 min 2 min 8 berarti min 9. And the last one we have X sama dengan 1. Maka menjadi F
1 sama dengan 1 pangkat 4 min 2 kali 1 kuadrat min 8 sama dengan 1 min 2 min 8. Itu hasilnya juga berapa? Min 9. Berarti yang dicari adalah nilai maksimumnya. Maka nilai maksimum di sini, nilai maksimum apa minimum ya? Oh, nilai minimum. Nilai minimum berarti di sini nilai minimum yaitu nilai yang terkecil adalah negatif 9. Gitu. Ini adalah kita tulis nilai minimum. Yeay, selesai. Oke, lanjut nomor 2 ya. Nih, nomor 2. Nilai maksimum dari fungsi f(x) sama dengan 4x kuadrat min 4x plus 1 pada interval 0,1. Oke, kita bikin di bawahnya ya. Nomor 2. Nomor 2. Di sini kita tulis dulu fungsinya. f(x) sama dengan 4x kuadrat min 4x plus 1. Maka turunannya dia menjadi 8x. Ingat caranya adalah pangkat ini kita kalikan dengan koefisien depannya ya. Berarti kan menjadi 8. Terus pangkatnya kita kurangin 1. Dia berarti menjadi 1 di sini. Tapi nggak usah ditulis. Nah, gitu ya caranya. Terus kemudian misal ada 4x gini, berarti kita tulis angkanya aja. 4. Oke? Dan kita mencari titik stasioner. Maka di sini f aksen x itu sama dengan 0. Ekuivalen dengan 8x min 4 itu sama dengan 0. Kemudian bisa kita faktorkan menjadi 2x min 1. Ini ya, sama dengan 0. Maka di sini kita punya x, nih ya, x sama dengan setengah. Gitu. Berarti titiknya yang kita bisa masukin ke dalam fungsi f(x), oh ya, intervalnya tadi biar nggak kelupaan 0,1 ya, ini. Berarti yang akan kita masukkan ke dalam ke dalam fungsi f(x) adalah yang pertama x sama dengan 0, x sama dengan 1, kemudian nih setelah kita faktorkan titik stasionernya, kok titik stasioner? Salah, stasioner bukan titik stasioner, adalah x sama dengan setengah. Oke? Kita tulis di sini untuk x sama dengan 0, maka fungsinya menjadi f. 0 sama dengan 4. Kemudian x-nya 0 kuadrat min 4, 0 plus 1. Itu menjadi 0 min 0 plus 1. Sama dengan 1. Gitu. Untuk x sama dengan 1, maka fungsinya menjadi f1, 4, 1 kuadrat min 4 kali 1 plus 1. 4 min 4 plus 1. Ya sama ya. 1 dong. Gitu. Terakhir, kita punya x sama dengan setengah nih. Oh ya, biar misal nggak bingung, ini ya, kenapa kok jadi setengah? Itu dari ini. 2x min 1 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 1. X berarti setengah. Gitu. Dari situ ya, nyari setengahnya ya. Oke, kita langsung masukkan lagi ke dalam fungsinya. F setengah. Maka menjadi 4 setengah kuadrat min 4 kali setengah plus 1. Maka menjadi 4 kali 1/4 min 4 kali setengah. Berarti 2 ya. 2 plus 1. Ini bisa kita coret. Berarti 1. 1 min 2. Min 1. Min 1 plus 1. Berarti berapa? Min 1 plus 1. 0. Gitu. Iya, 0 ya. Berarti ya. Benar? Terus yang dicari adalah nilai maksimum. Maka di sini nilai maksimumnya adalah 1. Nih, kita bisa tulis 1 adalah nilai maksimum. Yeay, selesai. Mudah ya. Soal terakhir. Suatu perusahaan memproduksi barang
Oh, harus ada spasinya ini ya. Dengan biaya minimum untuk memproduksi X unit barang dinyatakan dengan rumus nih, Fx sama dengan X kuadrat min 20X plus 4.000. Ini dalam ribuan rupiah ya. Biaya minimum untuk memproduksi barang tersebut. Oke, biaya minimum. Nih. Lanjut, nomor 3. Kita punya fungsinya yaitu Fx sama dengan X kuadrat min 20X plus 4.000. Nih, biar nggak kelihatan di atasnya, biar cantik. Kemudian turunannya adalah 2X min 20. Ingat, syarat stasioner adalah F aksen X itu sama dengan 0. Maka F ekuvalen dengan 2X min 20 sama dengan 0. Ini caranya seperti yang tadi nyari peluru itu ya. Jadi kita turunin, kemudian kita dapat X. X kita masukkan ke dalam Fx gitu. Maka kita faktorin di sini menjadi 2X min 10 sama dengan 0. Kok bisa sih 2X min 10? Iya, karena nih lihat 2 kali X berarti kan 2X. 2 kali min 10 min 20. Gitu ya faktorinnya. Maka di sini kita mendapatkan nilai X yaitu sama dengan 10. Yeay, berarti kita masukkan nilai X ini ke dalam fungsi. Maka F10 sama dengan 10 kuadrat min 20 kali 10 plus 4.000 sama dengan 100 min 200 plus 4.000 sama dengan min 100 plus 4.000. Berarti 3.900. Karena ini dalam ribuan rupiah, jadi biaya minimumnya adalah dikalikan 1.000. Tadi kan ada tulisan dalam 1.000 rupiah, maka sebenarnya biaya minimumnya adalah 3.900.000 rupiah. Yeay, selesai. Yeay, hari ini selesai. Sangat kilat ya. Kita hari ini belajar tentang nilai maksimum dan minimum di interval tertutup. Dan kita juga belajar bagaimana mengaplikasikan nilai maksimum dan minimum pada soal sehari-hari. Wah, 3 minutes. Udah 3 menit mau selesai. Terima kasih untuk Kak Jelita, Kak Putri, Kak Raffi, dan Kak Dian yang balik lagi ya di sesi ini. Nanti sekalian nggak yang sesi 2, Kak Dian? Terima kasih telah join. Untuk minggu depan adalah materi terakhir turunan fungsi. Itu kita akan menggambar grafik fungsi aljabar. Gimana sih cara menggambar grafik fungsi aljabar? Iya, sama-sama Kak Raffi. Oh iya, Kak Raffi ini besok mau ujian sekolah ya? Ya, semoga lancar ya. Makanya dia giat banget ngikut semua sesi. Oke, apa ya, info apa lagi ya? Oh ya, kalau ada teman yang mau bergabung, silahkan join di grup Telegram kita gitu. Dan kalau misal mau belajar mandiri, silahkan ke lupincourse.com ya. Di sana ada materi. Masih semester 2 ini sih, doakan untuk selalu upgrade terus materi biar lengkap. Dan kemudian untuk setiap materinya ada video pembahasan soalnya di YouTube Lupin Course. Well, kalau misal ada saran atau masukan agar Lupin dapat lebih berkembang, kita sangat welcome banget. Langsung aja ya chat ke kita. Kak, ini nih, kurang ini nih. Kak, gimana kalau ini nih? Wah, kita sangat senang banget. Well, akhir kata, happy weekend. Makasih banget telah join dan sampai ketemu minggu depan ya. Thank you and see you all.